Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Made Putra Arjana dari instansi SD Negeri 2 Sulimado. Hari ini saya akan membuat video sebuah rencana tindak lanjut berdasarkan advokasi pemanfaatan IEP Interactive Flat Panel atau papan interaktif dalam sebuah pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi bumi dan antariksa. Adapun pemanfaatan IEP ini saya laksanakan dengan kelas 6. Bagaimana keseruan dalam pembelajaran hari ini? Mari kita saksikan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa tetap semangat. Gumara bersinar. Catatkan. Ya. Kembali pada hari pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi PAS, yaitu di mana kita sudah mempelajari tentang tata surya pada pertemuan lalu, kemudian kita melanjutkan kepada proses terjadinya gerhana. Jadi gerhana itu ada dua. Gerhana apa aja? Ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi kita simak satu-satu ya. Jadi kita mulainya dari gerhana matahari. Ya, silakan perhatikan. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Nah, jadi Pak tanya dulu anak. Matahari katanya berukurannya lebih besar daripada bulan, ya. Lebih besar daripada bulan, tentunya juga lebih besar daripada bumi. Ya. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada. Nah, jadi minggu lalu sudah Pak jelaskan tentang orbit. Nah, jadi apakah itu orbit? Lintasan planet Ya, mengelilingi matahari. Oke, lintasan planet mengelilingi matahari. Nah, di mana kala itu namanya adalah revolusi. Jadi bukan hanya planet saja, ya, seperti bumi, Merkurius, Venus itu yang memiliki orbit, melainkan juga bulan. Nah, jadi bulan itu apanya bumi? Bulan, apanya bumi? Satelit alami bumi. Bagus sekali Billy ya. Berikan tepuk tangan untuk Billy. Nah, jadi bulan itu adalah satelit alaminya bumi. Jadi bulan itu mempunyai sebuah orbit untuk mengelilingi bumi. Jadi orbitnya pun tidak berbentuk lingkaran atau bulat sempurna, melainkan berbentuk elips atau long. Lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, dan ketika lebih jauh disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tapi cukup untuk membuat bulan tampak lebih kecil atau lebih besar dari ukuran biasanya. Setiap peristiwa bulan baru terdapat Nah, jadi faktanya kembali. Pernah nggak anak-anak melihat bulan itu di mana kalanya bulan itu terlihat agak kecil dan terlihat agak besar? Pernah memperhatikan? Nah, jadi itulah sebabnya ya. Di mana kala bulan dia berevolusi, ya, berjalan pada orbitnya, di mana ada kalanya dia sangat dekat dengan buah matahari. Ini bulan dan ini bumi. Nah, jadi di sini ada sebuah dampak daripada rotasi. Coba perhatikan nah, yang pada gambar belahan bumi. Ada yang agak terang. Nah, udah pasti di sini dia siang hari dari pagi, siang, sore. Ya, ini dia yang terang. Karena dia terkena sinar matahari langsung. Lihat dari sana, katanya sinar matahari. Kemudian yang di belakangnya dia malam hari yang gelap, tidak ada sinar matahari. bumi menutupi cahaya matahari dan menghasilkan bayangan di piringan bulan.
Peristiwa ini disebut gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Lalu mengapa tidak terjadi gerhana setiap bulan? Bidang orbit bulan mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini bulan akan terlihat lebih kecil. Akibatnya, piringan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah Ini ya. Nah, ini adalah bisa gerhana totalnya ya, gerhana full ini kalau bisa lihat. Ini penumbra, nah sini juga penumbranya. Mungkin dia akan melihatnya gerhana sebagi bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang. Nah, waktu ini kan Pak Aja membuat semua juga udah. Nah, jadi titik hitam, ya, hitam ini adalah jarak atau tempat yang bisa melihat gerhana. Kalau di sini kemungkinan tidak. Nah, coba lihat titik hitam. Jadi garis umbranya ada di sana. Ya, berarti yang lain ini adalah penumbra. Lihat tak? Yang titik hitam ini. Kerucut ya. Sana adalah titik umbranya. Kemudian yang di sini yang tidak kena itu adalah penumbra. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda Ini yang umbra, penumbra. kira-kira Berarti yang merah itu dilalui oleh garis gerhana. peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi paling lama 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. 7 menit ya. Yang ini ya sampai menembus itu adalah dia disebut poros ya. Jadi sanalah porosnya. Nah, titik berputarnya di sana ya. Nah, kalau yang membelah bumi menjadi 2 bagian, belahan utara dan belahan selatan disebut dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Mungkin ini ya. Oke, ini porosnya, poros bumi, tempat yang berrotasi. Rotasi pada sumbernya dari barat ke timur dalam satu putaran tidak tepat selama 24 jam. Kira-kira berapa lama bumi berrotasi? Dalam satu putaran bumi berrotasi pada sumbernya dilakukan selama 23 jam. Nah, jadi sebenarnya tidak tepat sekali 24 jam satu kala bumi itu berrotasi. Nah, tepatnya itu adalah 23 jam 56 menit. Kurang lagi 4 menit sebenarnya ya. Jadi kita bulatkan saja. Karena secara umum satu hari Oke. Dari minggu lalu kita sudah mempelajari peta surya, kemudian gerhana antara matahari dan bulan. Kemudian yang terakhir tadi adalah rotasi bumi. Nah, sekarang untuk menambah keseruan kita dalam pembelajaran kali ini, kita mengambil game. Ya, jadi gamenya itu adalah teka-teki antariksa. Oke. Jadi yang pertama itu adalah nomor 3 mendatar, ya, di kotak biru. Ada berapa kotak kan? Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Bisa anak-anak bermain teka-teki? Sudah pernah sebelumnya? Oke. Jadi pertanyaannya nomor 3 mendatar itulah benda langit yang menjadi pusat atas surga. Siapa itu? Aldi.
Nah, baik. Silakan di sini ya. Yang menjadi pusat tata surya kan? Coba jadi. Ya. Bisa dihapus nih. J ulangin ah. Ini. Ya, oke. Jadi, nah sekarang nomor 8. Ya, nomor 8. Nah, nomor 10. Bumi lakukan 1 kali gerakan rotasi dalam 1. Ayo. Nah, ya. Nah, ini tadi ini. Ya. Pak, jangan lagi nanti, Pak. Hah? Nanti. Bilang lagi nanti. Ya. Nah, main aja. Oh, benar. Ayo kedosan. 4. Sekarang kita ke 1 menurun. Tahun istimewa yang memiliki 1 hari umur tambahan adalah? Ah, ini 4 tahun sekali nih. Enggak, ayo. Tahun istimewa. Tahun istimewa. Natal. Nggak. Tahun sekali, Pak. Sat. K K Tulis sat. K K. Sat. Sekolah. Ibu.
Bisa.